Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gas LPG bocor dan meledak di Pekalongan, seorang bapak dan 2 anak balita tewas. Sakit hati karena ucapan nyawa seorang perempuan di Purbalingga hilang di tangan selingkuhannya. Tipu 600 orang lebih, seorang calo tenaga kerja di Kota Tegal diarak ke kantor polisi. Wakil Bupati Tegal, Jawa Tengah bersama anggota DPR RI mengecek gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui stok dan memastikan kondisi beras di gudang Bulog dalam kondisi baik untuk disalurkan ke masyarakat. Stok beras di gudang Bulog Munjung Agung di Kabupaten Tegal diperiksa Wakil Bupati Tegal Ahmad Holid bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal pada Senin siang lalu. Pengecekan dilakukan untuk melihat langsung stok beras di dalam Bulog dan memastikan beras dalam kondisi baik sebelum disalurkan ke masyarakat melalui program pemerintah. Rencananya pada pertengahan bulan November, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan alokasi Oktober-November kepada 600.000 lebih penerima bantuan berupa beras dan minyak goreng. Pemerintah akan mengawasi dan memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, daftar penerima bantuan akan dicek ulang agar bantuan benar-benar menyasar kepada warga kurang mampu. Bedanya kurang lebih 2.000 ton, untuk minyaknya kurang lebih 400.000 liter. Nah, itu kami sedang siapkan terutama untuk pasokan minyaknya dan kami harapkan itu sudah bisa tersalur di medio November ini secara bertahap. Sedang berusaha bagaimana sasaran yang kita maksud itu betul-betul bisa menerima. Meskipun kita masih ada perbaikan terus karena di lapangan masih banyak warga masyarakat yang seharusnya mendapatkan itu tidak mendapatkan. Dan itu kan data-data yang memang dari desanya itu biasanya itu dari desa. Itu yang kadang-kadang tidak terdata secara baik, secara benar sehingga akhirnya sampai ke pusat pun datanya itu kadang-kadang tidak sesuai. Sehingga kami akan berusaha terus berupaya agar warga masyarakat di desa yang punya hak untuk mendapatkan bantuan itu bisa mendapat. Pada penyaluran bantuan pangan alokasi bulan Oktober-November, Perum Bulog Tegal akan menyalurkan beras sebanyak 12 juta kilogram lebih dan minyak goreng sebanyak 2.475 liter lebih. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Menjelang akhir tahun, harga sejumlah kebutuhan pangan di Kota Tegal naik. Kenaikan harga terjadi di minyak goreng kemasan dan curah hingga gula. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar pagi Kota Tegal jelang akhir tahun ini mengalami kenaikan. Harga minyak goreng kemasan 1 liter yang sebelumnya dijual harga Rp16.000 kini naik menjadi Rp18.000 per liter. Minyak curah juga naik. Saat ini harga minyak goreng curah nyaris tembus di harga Rp19.000 per liternya. Kenaikan ini terjadi sejak 2 hari lalu. Belum diketahui apa yang menyebabkan harga minyak menjadi naik. Dalam 2 hari, minyak goreng curah naik sebesar Rp2.000. Jualnya berapa, Mas? Jualnya 18. Kalau dia tawar 17 kasih. Kalau yang curah? Kalau curah dari sananya 18. Jualnya? Jual ajaran 19. Ini kenapa, Mas? Faktor apa naik? Kalau itu faktor saya tahu. Pokoknya intinya dari distributornya itu. Biasanya kalau akhir tahun mulai naik terus. Kalau beras tak stabil. Gula pasir, Mas? Gula pasir mulai. Berapa sekarang, Mas? Sekarang sudah. Kenaikan harga komoditas pangan juga terjadi pada gula pasir. Gula pasir naik dari semula Rp16.000 per kilogram menjadi Rp17.500 per kilogramnya. Pedagang memperkirakan beberapa harga kebutuhan pangan masih akan terjadi lonjakan harga hingga akhir tahun nanti. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Selain minyak goreng, harga telur ayam juga mahal dalam sebulan terakhir. Boyolali harga telur ayam tembus Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga telur pedagang makanan ikut naik.
Stabilnya harga telur di angka Rp30.000 per kilogram membuat para pedagang di Boyolali resah. Seperti Ricky Fajar yang sehari-hari berjualan sempol ayam. Dalam sebulan terakhir, ia harus merogoh modal lebih dalam karena tingginya harga telur. Untuk operasional dagangannya yang berada di Simo ini, ia membutuhkan 8 kg telur sehari. Keluhan serupa juga datang dari Ardi, pemilik kedai Warmindo di Jalan Perintis Kemerdekaan. Harga 15 kg telur atau satu peti kini mencapai Rp410.000, padahal biasanya Rp350 hingga Rp360.000. Ia menyebut tingginya harga telur karena pasokan di pasar menipis. Akibatnya harganya naik dan omset kedainya turun hingga 10%. Kalau katanya yang jual suppliernya stoknya banyak yang ke MBG semua gitu. Jadi yang dijual buat yang umum stoknya tinggal sedikit, ngaruh ke harga gitu katanya. Bingung juga sih ya Mas ya, maksudnya kalau langsung naikin harga-harga kan juga nggak berani. Iya. Berarti cuma mengurangi keuntungan aja? Iya, untung sih tetap untung, cuman ya berkurang. Ya bakunya naik soalnya. Harga normal telur untuk 1 kg sekitar Rp25.000 per kilogram. Namun pasar di Boyolali menjual dengan kisaran Rp30.000 per kilogram dalam sebulan terakhir. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Teka-teki pembunuh perempuan di Purbalingga akhirnya terkuak. Adalah selingkuhan korban yang sakit hati dengan emosi dengan perkataan korban. Setelah buron selama 10 hari, Gunarto atau Gugun akhirnya diringkus di tempat persembunyiannya di Bantul, Yogyakarta. Tak hanya pelaku, petugas juga menemukan kapak yang diduga dipakai untuk membunuh korbannya. Di hadapan awak media, warga Temanggung ini mengaku tega membunuh kekasihnya karena sakit hati atas perkataannya. Saya pribadi dengan sangat menyesal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya menyesal sekali melakukan hal seperti ini. Apa yang membuatmu emosi apa? Emosi apa? Itulah perkataan yang tidak menekan itu yang tersinggung kamu ya? Dari hasil pemeriksaan, pelaku dan korban telah menjalin hubungan terlarang selama 6 bulan. Polisi menyimpulkan, emosi pelaku menumpuk sejak menjadi selingkuhan korban. Pelaku dengan korban memiliki hubungan asmara yang sudah berjalan sejak lama, dan kemudian di dalam interaksi keduanya terjadi konflik-konflik yang berkelanjutan dan pada akhirnya menjadi sebuah akumulasi emosi yang kemudian diluapkan oleh pelaku ini dengan melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Pembunuhan korban terjadi pada 20 Oktober lalu di rumah kontrakan korban daerah Wirasana, Purbalingga. Buruh serabutan itu diduga telah merencanakan pembunuhan kekasihnya lantaran senjata tajam telah dibawa pelaku dari rumahnya. Atas dugaan itu, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.